Soft Skill kelas 1311 Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Saya Natalia Layadi. Saya Ermi Marelukuaka. Saya Yasni Laitik. Dan saya Justina Kayarnyaan. Selamat menyaksikan. Menurut Lafaz pada tahun 2016, soft skill didefinisikan sebagai personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja seseorang terkait kejujuran, fleksibilitas, kepercayaan, dan integritas diri. Sementara menurut Elvin Reed tahun 2011, soft skill didefinisikan sebagai suatu keterampilan dan kecakapan hidup baik kepada diri sendiri, kelompok atau masyarakat, dan juga kepada sang pencipta. Sedangkan menurut Dodd dan Smith pada tahun 2022, soft skill merupakan kumpulan dari kemampuan non-teknis yang terkait dengan cara seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan tersebut meliputi komunikasi, kepemimpinan, problem solving, kerja sama tim, serta mampu untuk mengendalikan emosi dan beradaptasi. Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa soft skill merujuk pada kumpulan kemampuan personal dan interpersonal yang membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja seseorang melalui aspek kepercayaan diri, fleksibilitas, kejujuran, integritas, keterampilan hidup, interaksi dalam kelompok, dan beradaptasi dalam lingkungan sosial. Soft skill juga mencakup kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, serta mampu mengelola emosi dengan baik. Definisi soft skill dapat berbeda tergantung pandangan dari penulis. Namun, inti dari setiap pandangan yaitu kemampuan non-teknis yang dimiliki oleh setiap orang. Soft skill memiliki peran penting dalam dunia profesi. Salah satunya dalam bidang kesehatan sebagai seorang ahli teknologi laboratorium medis harus mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi yang baik, sehingga dapat membangun hubungan yang positif dengan pasien, mampu menjelaskan hasil pemeriksaan klinis dengan baik, dan juga dapat membangun hubungan kerjasama yang baik antar teman sejawat yang nantinya akan mendukung hasil pemeriksaan laboratorium yang terpercaya. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah suatu konsep yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman dalam bukunya yang terkenal dengan judul Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ yang diterbitkan pada tahun 1995. Teori ini menyoroti pentingnya kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, emotional intelligence atau kecerdasan emosional menitik beratkan pada kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan menggunakan emosinya dengan efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada ruang lingkup perkuliahan, tentunya kita dikelilingi oleh teman-teman yang berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Sehingga, cara menyampaikan pikiran, pendapat, serta komunikasi juga berbeda-beda. Dengan memahami emotional intelligence, kita dapat mengelola pikiran, cara pandang, dan emosi dengan efektif dalam menyikapi setiap tindakan maupun perlakuan dari sesama kita. Hal ini akan membantu kita dalam menjaga pertemanan tanpa adanya konflik apapun. Emotional intelligence dapat mengajarkan kita untuk saling menerima latar belakang teman-teman kita dari berbagai suku, ras, dan budaya. Selain itu, kita dapat menerima kelebihan, melengkapi kekurangan satu sama lain, dan mengontrol emosi kita dalam berkomunikasi maupun membangun kerjasama yang baik dengan teman-teman kita. Selamat sore, Bu. Sore. Perkenalkan, saya Ermi sebagai seorang ahli teknologi laboratorium medis di sini akan mengambil darah Ibu. Sebelumnya, saya akan konfirmasi data diri Ibu terlebih dahulu. Boleh Ibu sebutkan nama lengkap Ibu dan tanggal lahir? Kami lakukan roleplay tentang dimensi kelima, yaitu social skills yang menitik beratkan pada kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan juga manajemen konflik. Alasan kami dalam memilih dimensi kelima, karena dalam penerapannya sebagai seorang ahli teknologi laboratorium medis, kami harus mempunyai komunikasi yang baik antar teman sejawat, pasien, dan juga dokter dalam melakukan pemeriksaan laboratorium. Nanti mungkin agak terasa sakit dan terasa tidak nyaman, tetapi saya harap Ibu tenang dan saya akan melakukan pengambilan darah sesuai prosedur yang ada. Apakah Ibu sudah siap untuk diambil darahnya? Sudah. Baik, saya permisi ya Bu untuk menggulung dengan baju Ibu. Di sini saya akan memasang tourniquet untuk mencari pembuluh darah Ibu. Jika Ibu merasa kesakitan, boleh dikonfirmasi kepada saya ya.
Apakah terasa sakit, Bu? Tidak. Untuk peralatan sendiri masih dalam keadaan steril ya, Bu. Boleh Ibu genggam kembali tangan isi ya, Bu. Tarik nafas, Bu. Oke, lepas pelan-pelan. Saya sakit kan? Relax ya, Bu. Oke. Boleh dilepas genggaman tangannya, Bu. Oke. Kasih dulu. Tarik nafas, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, untuk darahnya sudah saya ambil, akan dilakukan pemeriksaan dan hasilnya akan keluar kurang lebih 1-2 jam. Untuk saat ini, apakah ada keluhan, Bu? Mungkin tangan Ibu masih sakit atau gimana? Sudah tidak lagi. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Oke, Ibu silahkan keluar. Kasih. Iya. Silakan masuk. Permisi, selamat sore Kak Ermi. Selamat sore Lea, udah datang. Tidak Kak, gimana shiftnya hari ini? Lumayan sih. Oke Lea, di sini saya mengkonfirmasi ada beberapa sampel yang belum sempat diperiksa. Salah satunya atas nama pasien Yesni Letik. Untuk pemeriksaannya kolesterol dan glukosa darah. Saya minta tolong untuk segera diperiksa ya. Untuk formulirnya saya letakkan di sini. Saya minta tolong untuk di cross check ulang bersama sampelnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke Kak, sebelumnya terima kasih atas informasinya. Saya mau tanya untuk quality control hari ini apakah sudah masuk ya Kak? Untuk quality control sendiri itu aman, namun tadi saya cek ada beberapa bahan di gudang yang udah kadaluarsa. Saya minta tolong untuk kamu datang kembali ya. Oke Kak, nanti untuk barang yang sudah kadaluarsa saya cek ulang lagi, dan juga kebetulan tadi ada barang baru yang baru datang hari ini, jadi sekalian saya input untuk masuk ke gudang ya Kak. Oke, baik, terima kasih Lea. Iya, sama Kak. Saya duluan ya. Iya. Dari roleplay tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam dunia profesi, ATLM tidak hanya membutuhkan hard skill tetapi juga membutuhkan soft skill seperti emotional intelligence sebagai upaya dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan di bidang laboratorium.